Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Dari kelas 2A dan 2B, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan sehat ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa ya? Fikih tentang sholat fardu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat fardu ya, yaitu apa saja? Tentang syarat wajib sholat, juga tentang syarat sahnya sholat ya. Nah, jadi pertemuan kali ini Ustazah akan menambahi materinya, yaitu nanti tentang rukunnya sholat ya anak-anak. Anak-anak masih ingat ya materi yang kemarin? Syarat wajib dan syarat sahnya sholat, masih ingat ya? Semoga masih ingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, sholat adalah rukun Islam yang keberapa ya? Pinter, sholat itu rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sholat itu merupakan tiangnya agama. Jadi kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh meninggalkan ya. Ya, siapa yang mengerjakan sholat berarti orang itu telah menegakkan agama Islam. Nah, sedangkan orang yang meninggalkan sholat artinya ia telah menghancurkan agama Islam. Nah, siapa yang mau agama Islam kita hancur? Nah, tentunya tidak ada yang mau ya. Nah, makanya anak-anak rajin sholatnya ya, tetap dijaga sholat 5 waktunya, dilaksanakan dengan baik. Oke. Nah, rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Jadi rukun itu harus dilakukan. Perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholatnya. Jika meninggalkan salah satunya, maka sholat yang dilakukan tidak sah, ibadahnya tidak sah, nanti tidak diterima oleh Allah. Nah, rukun sholat itu ada berapa? Nah, di sini Ustazah tuliskan ada 13. Apa saja itu? Yang pertama, niat. Niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati agar hati lebih khusyuk dan teringat. Sebelum takbiratul ihram melafalkan niat dengan lisan. Jadi harus niat terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Artinya di sini bagaimana? Nah, bagi orang yang sakit, yang tidak bisa berdiri atau tidak kuat berdiri, boleh sholatnya dengan duduk atau berbaring. Ya, jadi tetap sholat. Tidak boleh tidak sholat. Ya, karena Allah itu memudahkan kita dengan cara tetap sholat bisa dengan duduk atau berbaring. Yang ketiga,
takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat tangan. Ini anak-anak tentunya sudah bisa ya. Oke, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ini yang keempat. Membaca surat Al-Fatihah, habis takbiratul ihram kemudian membaca surat Al-Fatihah. Itu merupakan rukun sholat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat ya. Nah, tiap rakaatnya ada bacaan Fatihah yang selalu kita ucapkan. Nah, selanjutnya yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya apa, Ustazah? Tumak ninah artinya tenang. Kira-kira cukup untuk membaca Subhanallah. Selanjutnya, lanjutannya ini. Nah, yang keenam, iktidal atau bangun dari ruku dengan tumak ninah ya. Jadi tadi kan ruku ya. Kemudian bangun dari ruku itu namanya iktidal. Nah, selanjutnya sujud. Sujud 2 kali dengan tumak ninah dengan tenang ya. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Ini juga dengan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirasi. Duduk iftirasi ini juga namanya duduk pada tasyahud awal ya. Duduk iftirasi ini duduk pada tasyahud awal. Nah, yang selanjutnya yang ke-9 duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini duduk tawaruk namanya ya. Disebut juga duduk tawaruk. Yang ke-10 membaca at-tahiyat atau tasyahud akhir. Tentunya anak-anak sudah hafal ya bacaan at-tahiyat. Nah, di sekolah sudah diulang-ulang terus ya setiap kali kita sholat ya. Nah, yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Nah, ini jangan lupa ya. Kemudian yang ke-12 mengucapkan salam yang pertama. Selanjutnya yang terakhir tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut dari awal sampai akhir. Jadi rukun-rukun ini semuanya ketika sholat harus dikerjakan dengan tertib, berurutan, sesuai dengan urutannya ya. Tidak boleh diacak-acak. Oke. Nah, selanjutnya semoga anak-anak paham ya. Nah, sekarang ayo berlatih menulis ya. Ini adalah tugas anak-anak. Anak-anak siapkan bukunya, buku tulisnya. Materi tadi yang sudah Ustazah sampaikan tolong disalin di buku tulis ya. Ditulis kembali di buku tulis anak-anak. Buku tulis khusus fikih tidak boleh dicampur dengan buku yang lain atau materi yang lain ya. Nah, ini tugas yang kedua anak-anak. Kelompokkan rukun sholat ke dalam rukun qauli dan rukun fi'li. Tuliskan hasilnya di bawah ini ya, di kotak ini ya. Nanti anak-anak di buku tulisnya silahkan buat kotak seperti ini. Nah, rukun qauli dan rukun fi'li itu apa, Ustazah? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Rukun sholat terdiri dari rukun qauli dan fi'li. Rukun qauli yaitu rukun yang berupa bacaan, seperti bacaan surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, itu termasuknya rukun qauli. Sedangkan rukun fi'li yaitu rukun yang berupa perbuatan. Bisa contohnya seperti ruku, sujud, seperti itu ya anak-anak ya. Silahkan nanti anak-anak
kelompokkan sesuai dengan rukun qauli maupun rukun fi'li. Jadi ini tugas kedua anak-anak ya. Yang pertama tadi tugasnya menyalin materi yang sudah Ustazah sampaikan ya. Tentang rukun sholat tadi ada 13 macam itu tadi. Itu disalin di buku tulis. Kemudian yang kedua adalah ini, anak-anak mengelompokkan mana yang rukun qauli dan mana yang rukun fi'li. Nah, setelah itu tugasnya difoto, dikirimkan ke Ustazah. Begitu ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian materi sampai pagi hari ini. Hanya itu dulu saja karena materi di bab sholat fardu itu banyak, jadi Ustazah ambil 1 poin aja tentang rukun sholat, besok lagi Ustazah tambahin lagi. Begitu ya. Oke, semoga anak-anak paham. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Cukup sekian dari Ustazah. Tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.